Hai, bertemu kembali dengan saya Ismiralda, seorang praktisi talent mapping dan penggiat Rumble Give. Di video kali ini, saya masih membahas tentang Thinking Talents. Setelah sebelumnya saya sudah membahas tentang bakat futuristik, konteks, dan strategik, kali ini saya akan membahas secara singkat tentang bakat ideation. Seperti apakah gambaran orang dengan bakat ideation ini? Seseorang dengan bakat ideation, dia adalah pribadi yang antusias dengan ide, atau bisa jadi tergila-gila dengan ide, tergantung dari seberapa kuat dorongan bakat tersebut dalam dirinya. Mereka mampu menemukan hubungan antara hal-hal yang tampak tidak terkait. Dia juga menyukai diskusi kelompok yang bebas, sehingga ide-ide yang ada di dalam kepalanya bisa keluar dengan lancar. Baginya, inovatif, konsep, teori, dan solusi merupakan hal yang penting. Dia merupakan pribadi yang memiliki banyak ide di kepalanya, tentu saja yang sesuai dengan topik atau hal yang dia minati, sehingga orang lain sering melihat dia sebagai orang yang tergila-gila dengan ide. Dia merupakan pribadi yang sangat kreatif. Secara alami, gagasan baru atau sudut pandang baru muncul dalam pikirannya. Dia senang mengeksplorasi dan melihat kemungkinan bagaimana jika gagasan baru tersebut dilempar atau diwujudkan. Inti kekuatan dari seorang dengan bakat ideation ini adalah memunculkan ide baru. Dan untuk menyalurkan bakatnya, dia butuh keleluasaan dalam mencurahkan ide dan respon dari tim secara positif. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu diantisipasi oleh seorang bakat ideation ini, yaitu ia menjadi tidak produktif karena terlalu lama fokus pada suatu ide tanpa direalisasikan. Dari bakat yang ada dalam diri kita, jika digabungkan dengan bakat kuat lainnya, ini akan menghasilkan tipe kekuatan. Ini contoh beberapa tipe kekuatan yang bisa didapat oleh seorang bakat ideation. Dengan menggabungkan bakat ideation, ditambah dengan responsibility dan fokus, maka ia bisa menjadi seorang creator. Bakat ideation, jika digabungkan dengan analytical, maka ia bisa menjadi seorang designer. Sedangkan jika bakat ideation ditambah dengan bakat significance dan bakat strategic, dia bisa menjadi seorang marketer. Ini semua akan tergantung dari kombinasi bakat kuat dan bakat lemah yang ada pada diri kita. Lalu, apa saja kira-kira contoh peran atau profesi yang bisa dihasilkan? Ia bisa menjadi seorang desainer, arsitek, wartawan, dan marketing. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bakat futuristik dan strategik. Dan sekarang, saya membahas tentang bakat ideation. Apakah ada persamaan dan perbedaan dari ketiga bakat-bakat tersebut? Persamaan dari ketiga bakat tersebut adalah semuanya termasuk dalam kelompok right thinking talents. Lalu, ketiganya sama-sama mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana dengan perbedaannya? Kalau bakat ideation, dia adalah orang yang memiliki banyak ide dalam melakukan sesuatu yang ada di hadapannya saat ini. Pikiran kreatifnya muncul berdasarkan konsep, teori, inovatif, dan menemukan solusi. Sedangkan bakat strategik, dia mampu melihat jalan atau langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Dan bakat futuristik, dia mampu melihat dengan jelas gambaran tujuan yang ingin dia capai di masa depan. Bagaimana jika ada seseorang yang memiliki ketiga bakat tersebut? Seperti apakah orang itu? Dia seorang yang mampu melihat dengan jelas sebuah visi yang ingin dia capai jauh di masa depan. Dan untuk mencapai tujuan dari visi tersebut, dia juga bisa memilih jalan atau langkah-langkah yang akan dia pilih. Lalu, dalam memilih jalan atau langkah-langkah tersebut, muncul ide-ide kreatif dalam menjalaninya. Bagaimana jika ia hanya memiliki dua bakat saja? Misal, bakat ideation dan bakat strategik. Dia memiliki banyak ide kreatif dalam melihat sesuatu dan mampu memilih jalan atau langkah yang akan dia ambil dalam mewujudkan ide tersebut. Namun, gambaran yang jelas akan hasilnya di masa depan dari ide dan langkah yang diambil sekarang tidak muncul secara alami saat ini.
Lalu, bagaimana jika hanya memiliki bakat ideation dan futuristik yang kuat, sedangkan bakat strategiknya lemah? Dia akan mampu secara alami melihat dengan jelas apa yang ingin dia capai nantinya di masa depan, serta timbul ide-ide apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, ia tidak tahu jalan atau langkah apa yang harus diambil. Wah, bagus sekali ya jika saya memiliki semua bakat itu. Apakah ada manusia yang seperti itu? Ingat, setiap manusia itu unik. Kalau kata Abah Rama Royani, founder Talent Mapping, I'm not perfect, but I'm limited edition. Untuk itu, ini merupakan fungsi dari talent mapping, yaitu kita mengetahui apa saja bakat-bakat kuat yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa memaksimalkan potensinya, dan bakat-bakat mana yang perlu kita siasati. Karena prinsipnya adalah fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ingin mengetahui bakat dan kekuatan diri melalui talent mapping, kamu bisa menghubungi praktisi talent mapping di kota Anda. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, and share. Wassalamualaikum.